Pose with the bands. Pose with the pose with the pose with the bands. Pose with the pose with the pose with the bands. Pose with the bands. Pose with the bands. Pose with the pose with the pose with the bands. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ahdianur dengan NIM 2310125110019 dari kelas 3A Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Di sini saya akan menjelaskan soal tentang berpikir kritis dengan materi refleksi geometri transformasi. Untuk lebih lanjut simak video berikut. Baik, di sini saya akan menjelaskan contoh soal yaitu refleksi atau pencerminan. Jadi ada contoh soal, Dina sedang berkebun, ia meletakkan pot A dengan koordinat 4,2 dan pot B 7,2. Pot C, Dina letakkan 3 satuan ke atas dari pot A dan pot D Dina letakkan 3 satuan ke atas dari pot B. Jika Dina merefleksikan pot ABCD sebanyak 3 kali, berapa titik koordinat pot C dan pot D di awal? Baik, di sini saya akan menjelaskan dari soal yang tadi, yaitu pot A berada di koordinat 4,2. Jadi 4,2, terus pot B ada di 7,2. 1 2 3 4 5 6 7 7,2. X nya 7, Y nya 2. Terus pot C Dina letakkan 3 satuan ke atas dari pot A. Jadi kalau 3 satuan ke atas naik 1 2 3. Jadi 4,5. Terus pot D Dina letakkan 3 satuan ke atas dari pot B. 1 2 3. 3 satuan yaitu jadi 7,5. Terus dapat titik awalnya. Jika Dina merefleksikan pot ABCD sebanyak 3 kali, berapa titik koordinat pot C dan pot D? Setelah 3 kali jadi 1 4 dan 2. Terus 7,2. Pot C nya 4,5 dan pot D nya itu 7,5. Terus sini 4,2 7,2 4,5 dan 7,5. Terus yang ketiga kalinya itu 4,2 7,2, nya itu 4,5
dan 7,5. Jadi titik awal dari pot ABCD yaitu titik C dan D nya yaitu ada di 4,5 dan titik D nya yaitu di 7,5. Itu dari titik awal. Kalau direfleksikan sebanyak 3 kali, 1, 2, 3, titik C dan D nya yaitu ada di 4,5 dan titik D nya itu ada di 7,5. Nah, itu tadi adalah contoh soal nomor 1 tentang refleksi geometri transformasi. Jadi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Elsie Kaina Putri dengan nomor NIM 23101252200008 dari kelas 3A, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Nah, di sini aku bakal ngelanjutin jelasin soal nomor 2 dari geometri transformasi bagian translasi. Tonton sampai akhir ya. Seorang tukang bangunan sedang menancapkan tiang di rumah Adi dengan koordinat C 6,8, D 2,8. Dua tiang lainnya ditancapkan 4 satuan lebih jauh ke bawah dari tiang C dan tiang D. Jika tukang bangunan merefleksikan tiang A, B, C, D sebanyak 2 kali, berapa titik koordinat tiang A dan B di awal? Jadi diketahui dari soal tersebut yaitu tiang C berada di titik 6,8, titik D berada di 2,8. Kemudian ditanya jika tukang bangunan merefleksikan sebanyak 2 kali, berapa titik koordinat tiang A dan B di awal? Nah, kita cari dulu titik C dan D-nya. Titik C berada di 6,8. 6,8. Kemudian titik D berada di 2,8. Nah, dari soal tersebut tadi diketahui juga bahwa titik A dan B itu berada 4 satuan lebih jauh ke bawah dari titik C dan D. Berarti kita hitung dari titik D 4 satuan lebih jauh ke bawah. 1, 2, 3, 4. Berarti titik A berada di 2,4. Kemudian titik B juga berada 4 satuan lebih jauh ke bawah dari titik C. 1, 2, 3, 4. Nah, berarti titik B berada di 6,4. Nah, maka terbentuklah 4 titik sehingga membentuk persegi. Kita garis dulu. Nah, kalau sudah, pertanyaan selanjutnya itu direfleksikan sebanyak 2 kali. Untuk merefleksikannya itu berputar
berlawanan dengan arah jarum jam. Berarti kan 1, 2. Nah, cara untuk merefleksikannya yaitu kita pertama-tama melihat titik yang paling terdekat dengan garis koordinat, itu titik A. Dan jaraknya itu ada 1, 2, berarti jaraknya itu 1, 2. Nah, titik A berada di sini. Kemudian titik B kita hitung dari titik A ke B itu berapa satuan? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Berarti titik B berada di sini. Titik B berada di min 6,4. Kemudian titik A ke D jaraknya ada 1, 2, 3, 4, 4 satuan. 1, 2, 3, 4. Nah, titik D berada di min 2,8. Kemudian untuk titik C-nya ada 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Untuk titik C berada di min 6,8. Jadi terbentuklah cerminan pertama. Nah, selanjutnya untuk merefleksikan kedua kali itu kita lihat jarak titik A ke garis koordinat itu ada berapa satuan? 1, 2, 3, 4. Ada 4, berarti kita hitung lagi ke bawah ada 1, 2, 3, 4. Nah, titik A berada di min 2,4. Kemudian titik B-nya kita hitung jarak dari titik A ke B ada berapa satuan? 1, 2, 3, 4. Berarti 1, 2, 3, 4. Nah, titik B berada di min 6,4. Selanjutnya, untuk menghitung titik C-nya, kita lihat juga jarak dari titik B ke titik C berapa satuan? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Nah, berarti titik C-nya berada di min 6,8. Kemudian titik D-nya kita hitung juga jarak dari titik A ke titik D ada berapa satuan? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Nah, jadi titik D berada di min 2,8 sehingga terbentuklah persegi. Kita buat dulu garisnya. Nah, ini adalah hasil dari merefleksikan sebanyak 2 kali. Nah, kemudian pertanyaan selanjutnya, berapa titik koordinat yang A dan B di awal? Nah, kita lihat titik awal tadi, gambar pertama, titik A-nya berada di 2,4. Kemudian B-nya berada di titik 6,4. Sekian penjelasan dari saya, semoga bermanfaat. Nah, itu tadi penjelasan soal tentang geometri transformasi bagian translasi. Semoga bermanfaat bagi semua ya. Sebuah benda memiliki 4 titik sudut dengan koordinat A 9,2, B 6,6, C 11,7, dan D 13,4. Benda tersebut dipindahkan ke lokasi baru dengan pola translasi yang sama sebanyak 7 kali. Setelah semua perpindahan selesai dilakukan, tentukan koordinat akhir dari keempat titik tersebut. Baik, kita langsung saja ke langkah-langkah pengerjaan. Oke, tadi titik sudut tadi A, B, C-nya itu di A 9,2, B 11,7, C 6,6, D 13,3. Kita cari si titik sudut A dulu. Tadi titik sudut A-nya 9,2. Ini kita pakai rumus X dan Y. Jadi kita dahulukan dulu yang X-nya ada berapa tadi? 9. 9 di X dan Y-nya 2.
Jadi 1 2. Berarti titiknya di sini. Titik A, B ini 11,7. Berarti kita ambil dari X-nya dulu, yaitu 11,7. Untuk atasnya kita ambil 7 di titik Y. Oke, di sini. Oke. Untuk titik C 6,6. Berarti dari titik sudut X dan Y itu 6. Berarti 6-nya di sini. Dan terakhir di titik D-nya itu 13,4. Jadi kita ambil dari titik X-nya itu 13 dan titik Y-nya dari 4. Yaitu 13 naik 1 2 3 4. Berarti di sini titik D-nya. Nah, titik D dan C kita sudah dapat. Kita hitungnya dari sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti setelah digeser sebanyak 7 kali, posisinya di sini. Jadi kita sekarang mencari titik koordinatnya di sini. Oke, kita menggunakan patokan dari si sudut B. Sudut B-nya ini dari, kita anggap aja jalannya dari sini. Dari 14 ke 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti ini 8, kita tarik ini dari 1 ke 8, berarti 8-nya di sini. Habis itu kita ambil dari X-nya. X-nya berapa langkah? 1, 2, 3, 4. Berarti dari 8 ini ke 11 itu sama juga dari X sebelah kanan, soalnya posisinya itu sama, kecuali yang dari atas ke bawah. Berarti dari 11 ke 8. Oke, titik B sudah dapat. Kita bisa menggunakan titik B ini sebagai patokannya. Nah, untuk setelahnya itu kita bisa mencari dari titik C-nya lagi. Titik C-nya itu ini kita bisa hitung dulu dari kanan untuk mencari patokannya dulu. Nah, titik C ini diambil dari 6 langkah, berarti sama aja 6 langkah. Jadi kita ambil ini berapa ini? Kita hitung dari titik B. Ini ada berapa langkah ke bawah? 1, 2. Nah, ini ada 1 langkah. Ini berarti 6 ini 1 langkah dari ini. Ini titik C-nya di sini. Titik C di sini. Habis itu kita ambil titik A. Titik A itu kita ambil dari kita hitung dari B nih. Ini kan tadi patokannya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti arah ke bawahnya 6 dan pergeserannya ke 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti 6 per 6. 6 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tadi di nomor 9, berarti di sini. Oke, titik C dan A sudah dapat. Sekarang terakhir kita mencari titik D. Titik D-nya kita menggunakan sama aja dengan patokan di titik B. Titik B-nya itu ke bawah ke titik D itu berapa? Kita hitung 1, 2, 3, 4. Nah, ini ada 4 langkah. Jadi dari titik D ini, dari titik B ini kita hitung 4 langkah ke bawah. Dan titik pergeseran dari kanan ke kirinya itu 2 langkah, berarti 1, 2, 3, 4. Nah, itu ke depannya itu 2 langkah. 1, 2. Berarti, oh ya sebentar. 1, 2. Berarti di sini posisinya, posisi sementara di sini. Oke. Dari B ini 1, 2, 3, 4. Berarti 1, 2, 3, 4.
Oke, kita sudah dapat untuk translasinya yang sebanyak 7 kali. Oke, untuk titik D-nya. Tadi kan untuk dicari 7 kali digeser. Jadi dari titik A ini kita lihat dulu, yaitu 8, min 13 atau negatif 13. Yang B itu 11,7. C itu 6,6. Dan D itu 13,4. Jadi kita dapat sekarang hasil translasi dari 7 kali putaran, yaitu A 8, min 13, B ini tadi 11,7, C 6,6, D 13, Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Soal selanjutnya atau soal yang kedua, yaitu Dita memiliki sebuah puzzle segitiga dengan titik-titik sudut P 1,2, Q 5,2, dan R 3,6. Nah, jadi di sini mengalami pergeseran sebanyak 3 kali berlawanan arah jarum jam terhadap pusat koordinat 0,0. Jadi, soalnya yaitu tentukan koordinat hasil translasi dari masing-masing titik. Oke, di sini kan tadi soalnya kan yang P 1,2, Q 5,2, R 3,6. Jadi kita di sini disuruh untuk mentranslasikan sebanyak 3 kali. Yang artinya kita tentukan titiknya dulu ya, yang dari sini. Dari P 1,2 di sini, terus Q 5,2 berarti di sini. Dan R 3,6. Ini P, Q, R. Tinggal kita garis aja dulu. Nah, oke. Terus kita akan disuruh untuk mentranslasikan sebanyak 3 kali berlawanan arah jarum jam. Berarti dari sini kita ngitungnya 1, 2, 3. Nah, berarti translasinya ada di sini. Artinya gesernya kita ke sini. Nah, cara menggesernya itu gimana? Kita ambil dulu titik pancuannya dari R. Nah, misalkan dari sumbu Y ini kan menuju ke R ini ada berapa langkah, kita hitung dari sini. 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 langkah. Nah, anggap aja kita ngitungnya dari titik 0 ini ke bawah 5 langkah. Berarti begini. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, berarti di sini kita patokannya sudah dapat R di sini. Nah, kalau dari sini kan menuju ke titik R ini ada 1, 2, 3 langkah. Berarti di sini juga sama 3 langkah, yaitu 1, 2, 3. Nah, kita sudah ketemu titik R-nya di sini. Jadi tinggal titik yang lainnya ini menyesuaikan aja lagi. Misalkan kita mau ke cari titik P-nya. Jadi R menuju titik P ini ada berapa langkah? 1, 2, 3, 4. Ada 4 langkah. Berarti kita turun juga 4 langkah. 1, 2, 3, 4. Nah, di sini. Terus dari sini gesernya ke titik P ini ada 1, 2. Berarti ada 2 langkah dari sini juga. Tadi kan 1, 2, 3, 4. 1, 2. Nah, ketemu titik P-nya di sini. Nah, nyari titik Q-nya tinggal menyesuaikan aja lagi. Berarti dari sini 1, 2, 3, 4. Ada 4 langkah, berarti 1, 2, 3, 4. Nah, di sini sudah ketemu titik Q-nya. Nah, terus kita tinggal garis aja lagi. Nah, ini hasilnya teman-teman. Bentuknya kan tetap sama, cuman posisinya aja yang beda alias cuman bergeser aja. Tapi kayak bentuk panjang dan lain-lainnya itu tetap sama.
Jadi hasil akhirnya P aksen itu sama dengan berapa ini? 1, negatif 9. 1, negatif 9. Terus PQ aksen itu berarti 5, negatif 9. 5, negatif 9. Terus yang terakhir R aksen itu hasilnya 3, negatif 5. Nah, seperti ini teman-teman hasilnya. Soal rotasi berikutnya yaitu Rina mempunyai puzzle berbentuk segitiga dan ingin merotasikannya dengan titik koordinat A 3,2, B 3,5, C 6,2 diputar berlawanan arah jarum jam terhadap pusat 0,0. Jadi tentukan koordinat hasil rotasi dari titik-titik tersebut. Nah, di sini terdapat 3 titik. Yang pertama yaitu 90 derajat, yang kedua yaitu 180 derajat, yang ketiga yaitu 270 derajat. Nah, sebelum kita menjawab soal yang tadi, maka kita harus tahu terlebih dahulu yaitu rumus-rumusnya yang di samping, yaitu 90 derajat maka XY menjadi negatif YX. Nah, jika 180 derajat, XY menjadi negatif X negatif Y. Nah, jika 270 derajat, XY menjadi Y negatif X. Nah, jika 360 derajat, XY akan tetap menjadi XY. Nah, langsung saja kita ke pembahasan soal. Yang pertama yaitu rotasi 90 derajat, rumusnya XY menjadi negatif YX. Nah, jadi titik A-nya 3,2 menjadi negatif 2,3, yang B 3,5 menjadi negatif 5,3, yang C 6,2 menjadi negatif 2,6. Nah, selanjutnya yaitu rotasi 180 derajat, rumusnya X, Y menjadi negatif X dan negatif Y. Jadi titik A-nya 3,2 menjadi negatif 3, negatif 2. Yang B 3,5 menjadi negatif 3, negatif 5. Yang C 6,2 menjadi negatif 6, negatif 2. Nah, selanjutnya yang terakhir yaitu rotasi 270 derajat, rumusnya X, Y menjadi Y, negatif X. Nah, jadi A 3,2 menjadi 2, negatif 3. Yang B 3,5 menjadi 3, negatif 5 menjadi negatif 3. Yang C 6,2 menjadi 2, negatif 6. Soal rotasi berikutnya yaitu Rina mempunyai puzzle berbentuk segitiga dan ingin merotasikannya dengan titik koordinat A 3,2, B 3,5, dan C 6,2. Nah, diputar berlawanan arah jarum jam terhadap pusat 0,0. Tentukan koordinat hasil rotasi dari titik-titik tersebut. Itu ada 3. Yang pertama 90 derajat, yang kedua 180 derajat, yang ketiga 270 derajat. Nah, sebelum kita menjawab soal, kita harus mengetahui dulu rumus dari rotasi yang berlawanan jarum jam. Di sini saya akan tuliskan rumusnya terlebih dahulu.
Nah, jadi jika 90 derajat X, Y menjadi negatif Y, X. Nah, jika 180 derajat X, Y menjadi negatif X, negatif Y. Nah, jika 270 derajat X, Y menjadi Y, negatif X. Sedangkan 360 derajat X, Y menjadi X, Y. Tetap dan tidak berubah. Nah, langsung saja kita menjawab soal tadi. Soal yang pertama tadi kita disuruh mencari rotasi 90 derajat. Nah, rumus 90 derajat tadi yaitu X, Y menjadi negatif Y, X. Nah, kita tulis terlebih dahulu titik-titik awalnya tadi. Nah, sesuai dengan rumus, maka 3 adalah X dan 2 adalah Y, maka akan menjadi negatif 2,3. Nah, titik B-nya 3-nya X dan 5-nya Y, maka menjadi negatif 5,3. Nah, C-nya 6-nya X dan 2-nya Y, maka menjadi negatif 2,6. Nah, ini adalah hasil dari rotasi 90 derajat. Selanjutnya tadi yang B, kita mencari rotasi 180 derajat. Nah, 180 derajat rumusnya seperti yang saya sebutkan tadi. X, Y menjadi negatif X, negatif Y. Nah, kita tulis terlebih dahulu titik-titiknya. Nah, sesuai dengan rumusnya, maka hasilnya akan menjadi negatif semua. Tiga 3,2
menjadi negatif 3, negatif 2. Nah, sedangkan B-nya negatif 3, negatif 5. Yang C-nya negatif 6, negatif 2. Nah, ini hasil dari 180 derajat. Nah, selanjutnya yang terakhir kita mencari rotasi 270 derajat. Dengan rumus XY menjadi Y, negatif X. Nah, kita tulis terlebih dulu titik-titiknya. Nah, sesuai rumus, X-nya akan berubah menjadi negatif. Jadi 3,2 menjadi 2, negatif 3. Nah, sedangkan B-nya menjadi 5, negatif 3. Dan C-nya 2, negatif 6. Nah, ini hasil dari rotasi 270. Nah, ini hasil ketika menggunakan diagram, maka hasilnya akan tetap sama seperti yang kita hitung sesuai rumus tadi. Dari titik awal kita rotasikan 90 derajat, maka hasilnya titik A-nya negatif 2,3, B negatif 5,3, dan C negatif 2,6. Nah, jika dari titik awal kita rotasikan ke 180 derajat, maka hasilnya akan sama juga, yaitu A negatif 3, negatif 2, B negatif 3, negatif 5, C negatif 6, negatif 2. Nah, jika dari titik awal kita rotasikan lagi ke 270 derajat, maka hasilnya A 2, negatif 3, B 5, negatif 3, C 2, negatif 6. Nah, ini tadi semua ada dua cara penyelesaiannya. Ada yang memakai rumus dan ada yang memakai diagram. Di sini saya akan membacakan soal rotasi. Soal yang pertama, Ani memiliki sebuah segitiga ABC dengan titik A 1,2, titik B 4,5, dan titik C 3,8. Segitiga ini akan diputar ke titik 0,0 dengan sudut 90 derajat searah jarum jam. Jadi, tentukan koordinat titik A aksen, B aksen, dan C aksen setelah dirotasi 90 derajat searah jarum jam. Jadi, simak video penjelasannya ya teman-teman. Jadi, pertanyaannya tadi, rotasi 90 derajat searah jarum jam. Nah, ini dia rumusnya teman-teman. Nah, rotasi searah jarum jam itu disebut rotasi negatif. Nah, pertanyaan tadi 90 derajat. Nah, jadi rumusnya itu X, Y menjadi bayangannya itu Y, min X. Soalnya tadi titik A 1,2, titik B 4,5, titik C 3,8. Nah, koordinat yang dipertanyakan tadi titik A aksen, B aksen, dan C aksen. Nah, jadi rumusnya itu misal nih teman-teman 1,2. Nah, jadi 1 itu sebagai X,
2 itu sebagai Y. Jadi kita tinggal masukkan saja rumusnya ya teman-teman. A tadi titiknya 1,2 menjadi, kita tukar saja yang dimana Y itu 2, X itu menjadi min 1. Jadi titik A aksennya adalah 2 min 1. Selanjutnya kita cari titik B. Titik B 4,5 menjadi 5, min 4. Jadi B aksennya adalah 5, min 4. Titik C 3,8 menjadi 8, min 3. Jadi C aksennya adalah 8, min 3. Jadi didapat titik A aksen adalah 2, min 1. B aksennya 5, min 4. Dan C aksen 8, min 3. Jadi sekian penjelasan dari saya. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman ya. Terima kasih.